Sebelum memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo Yen Kids, selamat siang. 新年快乐，恭喜发财. Selamat tahun baru Imlek ya. Untuk setiap semua adik-adik yang merayakan tahun baru Imlek. Oke. Iya. Katanya Miss Kim mau ke sini. Kok belum datang ya? Ini dia. 새해 복 많이 받으세요. Apa itu Miss Kim? Happy Chinese New Year. Oh, bahasa Korea Korea. dong. Oh, iya bahasa. Annyeong. Iya, Miss Kim kok nggak balik ke Korea? Nggak kangen sama keluarga, sama teman-teman di Korea? Nggak merayakan di sana? Kangen, kepingin balik ke Korea. Ke sana sama-sama rame-rame juga. Tapi kan kalau ke sana Mrs. Kimnya takut. Oh, takut kenapa? Kan harus naik pesawat. Terus kan harus itu dulu Di swab. Oh, kan iya. sakit itu. Iya, kalau naik pesawat kan memang harus di swab dulu ya. Iya. Gak enak ya. Ya udah kalau gitu merayakan di Indonesia aja sama kita di sini merayakan Iya, Imleknya ya. betul. Sama adik-adik di rumah juga tuh ya. Wah, ini udah cantik banget Sierra. Kemarin Chinese New Year dapat angpau juga pasti ya? Wah, seneng nggak dapat angpau? Senang dong. Dapatnya banyak apa sedikit? Banyak. Dari siapa aja? Mama, papa, oma, om, dan tante. Wah, seneng pasti ya. Mau dibuat apa angpaunya? Buat mainan. Oh, mainan. Wah, Pasti adik-adik di rumah juga banyak dapat angpau ini. oh iya. Ya. Sierra dapat, pasti adik-adik juga dapat. Iya. Oh iya, kalau gitu kita kan mau mulai ibadah IN Kids loh. Kita mau berdoa dulu ya sebelum mulai ibadah ya. Oke. Oke, adik-adik di rumah yuk lipat tangan dan tutup mata ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk beribadah pada siang hari ini Tuhan. Kau Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Engkau memimpin kami semua Tuhan. Biar kami boleh beribadah dan kami boleh belajar akan firman-Mu pada siang hari ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik di rumah. Siap memuji Tuhan? Wah, luar biasa. Oke, semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Ayo, ada yang belum bangkit berdiri? Yuk, bangkit berdiri. Jangan lupa bertepuk tangan ya buat Tuhan kita. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus love the little children of the world. Jesus died for little children, all the children of the world. Red and yellow, black
Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Say, yes, Jesus loves me. Say yes. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time, say yes. Yes, Jesus loves me. Suaranya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. One more time, the Bible tells me so. Yeay, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Siapkan hati kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan Yesus, kita mengasihi Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, yuk sambil angkat tangan. Adik-adik kita menyembah Tuhan ya. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku
sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh memiliki waktu memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap hati kami, setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami bertumbuh Tuhan lewat firman-Mu. Berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, agar kami bisa fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Permisi. Nak, mama kamu ada di rumah? Hai Tante Marta, bentar ya, saya panggilkan Mama. Mama, ada Tante Marta nih. Jeng Marta, ada apa? Maaf, aku lagi masak nih, goreng ikan. Ini loh Jeng, kamu tahu Yesus yang terkenal itu katanya bakal datang loh ke desa kita. Kan kemarin kamu bilang pengen lihat. Ayo kita pergi lihat. Wah, iya ya. Aduh, sebentar, aku lagi goreng ikan. Tapi sudah mau matang kok, tunggu bentar ya. Mama mau kemana sama Tante Marta? Mama sama Tante Marta mau pergi lihat Yesus. Katanya Yesus itu hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, dan sering mengajarkan tentang Tuhan. Kamu mau ikut? Mau Mah, sepertinya aku juga pernah dengar tentang Yesus. Aku juga mau lihat Mah. Ya udah, kamu juga ikut yuk. Jeng, anakmu dibawakan bekal aja, takutnya ntar lama. Kasihan kalau lapar. Oh iya ya, aku sudah punya ikan goreng sih. Ada roti juga. Bentar ya Jeng, aku tak siapin dulu. Iya, tak tunggu. Jangan lama-lama tapi, soalnya banyak nih yang mau lihat Yesus. Ntar kita nggak bisa dapat tempat yang deket Yesus. Iya, siap. Bentar ya. Kamu lagi main apa, Nak? Ini Tante, saya lagi main masak-masakan. Biar pinter masak kayak Mama. Wah, iya, mamamu kalau masak enak. Ayo, aku sudah siap nih. Bentar Mak, tak beresin dulu mainanku. Sudah? Ayo kita berangkat. Ma, sini bekalnya biar aku yang bawa. Duh, ramai sekali ya orang-orang. Iya, banyak yang pengen lihat Yesus. Ayo kita duduk dulu. Mereka duduk mendengarkan Yesus sampai hari gelap. Ma, aku lapar. Ya nak, ayo makan aja bekalmu. Nak, Tante juga lapar nih. Boleh minta bekalnya? Oh, boleh dong Tante. Yuk makan sama-sama. Tante cuma bercanda kok Nak. Bekalmu cuma segitu, mana cukup bagi sama Tante. Permisi Bu, maaf, apa Ibu ada membawa makanan? Loh, Anda siapa ya? Saya Petrus Bu, murid Yesus. Masa nggak kenal sih sama saya? Kan saya selalu bersama Yesus kemanapun dia pergi. Oh, maaf ya Pak. Ini aja saya baru kali pertama lihat Yesus. Tapi kenapa nanya makanan ya? Iya Bu, ini kan sudah gelap. Dan Yesus menyuruh kami murid-murid untuk bertanya pada kerumunan, apa ada yang membawa makanan yang bisa dibagi makan bersama. Wah, Yesus peduli ya. Tahu aja kita sudah lapar. Om Petrus, ini saya bawain bekal sama Mama tadi. Ini ambil aja.
itu kan bekal buat kamu. Kamu juga sudah lapar. Lagipun bekal kamu cuma sedikit, gak cukup juga buat dibagi orang sebanyak ini. Loh, Mama lupa ya? Kan Mama sudah pernah ajarin aku supaya mau berbagi. Loh, lah iya, kalau berbagi sama satu orang aja ya cukup. Tapi untuk orang sebanyak ini loh, gak ada gunanya. Coba nak, Om lihat bekalnya. Ini Om. Wah, cuma 5 roti dan 2 ikan ya? Iya Om, gak apa, bawa aja. Mungkin ada lagi yang mau berbagi makanannya. Baiklah nak, makasih ya. Loh, kamu jadi gak makan dong, Nak? Iya, apa kamu gak kelaparan? Aku baik-baik aja kok, Ma, Tante. Sementara itu, para murid tidak menemukan makanan lain selain makanan anak kecil itu. Maka Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan itu dan memberi makan 5.000 orang. Nak, lihat, ini bekal yang kamu kasih tadi. Sama Tuhan Yesus dilipat gandakan, jadi banyak. Dan bisa buat makan semua orang yang ada di sini. Ini buat kamu, ayo makan, pasti kamu lapar. Wah, beneran Pak, kok bisa ya? Ini beneran dari bekal anak kecil ini? Jangan-jangan kalian beli roti ini? Iya benar Bu, ini dari bekal anak ini tadi. Sama Tuhan Yesus dilipat gandakan. Gak mungkin lah kami pergi beli. Mau habis uang berapa banyak buat beli makan orang banyak sebanyak ini. Wah, luar biasa ya Yesus ini. Terima kasih ya nak, karena kamu mau memberikan bekalmu. Semua orang di sini bisa makan. Ini buat mama kamu dan ibu ini. Silakan dimakan supaya kalian ada tenaga untuk kembali ke rumah. Sama-sama Om, saya juga senang bekal saya yang sedikit bisa berguna. Terima kasih ya Pak. Baik, kami makan dulu, terima kasih. Sama-sama. Saya pergi dulu, bagiin makanan ke yang lainnya ya. Halo adik-adik, selamat siang semuanya. Dimanapun kalian berada, Miss Dewi percaya kabar kalian pasti luar biasa ya. Karena ingat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Miss Dewi juga percaya dimanapun kalian berada, walaupun di rumah, tapi kalian ya pasti memuji Tuhan dengan semangat ya. Karena apa? Karena Miss Dewi juga percaya kalian mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, saat ini ya kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan siang hari ini. Ya, tadi adik-adik sudah sama-sama ya kita melihat sebuah drama, ya, drama yang menceritakan seorang anak kecil yang memiliki bekal 5 roti, 2 ikan, kemudian melalui bekalnya ini Tuhan Yesus membuat suatu mujizat ya, mujizat yang luar biasa di mana Tuhan Yesus bisa memberi makan ribuan orang hanya dengan bekal 5 roti 2 ikan milik anak kecil ini ya. Nah kalau adik-adik mau tahu ceritanya ya, ini bukan cerita yang kita karang ya, tapi cerita ini ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 14. Jadi kalau adik-adik ingin tahu ceritanya seperti apa, adik-adik bisa baca di dalam Alkitab kalian ya. Nah adik-adik tadi kita melihat ya
cerita tentang anak kecil ini. Nah, Miss Dewi juga yakin mungkin adik-adik juga sudah sering mendengar cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan, ya. Pasti di sekolah minggu, ya. Kalau adik-adik udah lama di sekolah minggu, mungkin sering dengar cerita ini, ya. Sudah berulang-ulang kita belajar dan terus belajar, ya, dari kebenaran firman ini. Tapi Miss Dewi percaya sekalipun kita sudah berulang kali, ya, membaca kisah ini di dalam firman Tuhan, tapi pasti selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, ya. Nah, siang hari ini melalui cerita Yesus melakukan mujizat, ya, dari 5 roti 2 ikan dan memberi makan 5.000 orang, ya, ribuan orang dikasih makan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam cerita ini. Nah, tapi siang hari ini Miss Dewi mau mengajak adik-adik semua, kita semua sama-sama kita mau belajar dari kehidupan seorang anak kecil ini, ya. Ingat beberapa minggu ini, ya, kita belajar dari firman Tuhan bahwa walaupun kita ini masih anak-anak, ya, sekalipun kita masih muda, tetapi Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di dalam kisah di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, siang hari ini Miss Dewi mau mengajak adik-adik semua untuk kita melihat kehidupan anak kecil ini, ya. Tadi kan di drama adik-adik sudah lihat kan, ada anak kecil, kemudian dia ikut sama orang tuanya, ya. Pasti dia, kalau dia masih anak-anak, pasti dia nggak pergi sendiri, ya, untuk mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu, ya, mendengar pengajaran Yesus, ya. Pasti dia pergi sama orang tuanya, ya. Nah, pada waktu anak kecil ini di sana bersama dengan orang tuanya, ya, mereka, kalau adik-adik baca di firman Tuhan itu dikatakan bahwa orang-orang selalu berbondong-bondong, di mana ada Yesus, di situ orang-orang selalu ngikut, ya. Mereka mau dengar Yesus ngajar apa, ya, mereka suka, ya, mendengar Yesus mengajar. Mereka juga datang mencari Yesus karena mungkin mereka datang untuk disembuhkan, ya, melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, demikian juga anak kecil ini, dia pergi bersama dengan orang tuanya, ya. Nah, di dalam cerita itu dikatakan bahwa ketika Yesus sedang mengajar orang banyak itu, kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah Yesus melihat, wah, orang banyak ini kasihan, ya, mereka mungkin capek, ya, mereka lapar dan mereka belum makan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya memberi makan semua orang yang ada di sana. Ingat, ya, jumlahnya ribuan orang loh, banyak, ya. Dan Tuhan Yesus katakan pada muridnya, kamu harus beri mereka makan, ya. Nah, kemudian apa, kalau kita baca di Alkitab, ya, murid-murid Yesus mengatakan, Tuhan, di mana kami bisa beli roti untuk beri makan sebanyak orang sebanyak ini, gitu, ya. Murid-muridnya bilang juga, kalaupun ada roti kita bisa beli dan roti itu dipotong kecil-kecil gitu, ya, tapi nggak mungkin bisa kasih makan, ya, ribuan orang yang ada di situ pada saat itu. Nah, lalu apa yang terjadi, ya? Kemudian ternyata ada salah satu murid Yesus, ya. Mungkin, ya, ini dalam bayangannya Miss Dewi, pada waktu dia keliling-keliling, ya. Kemudian dia lihat ada anak kecil bawa bekal, dan bekalnya itu isinya cuma 5 roti dan 2 ikan. Kemudian, ya, mungkin murid Yesus ini minta sama anak ini, ya, mungkin ini dalam imajinasinya Miss Dewi, diminta terus, ya, mungkin seperti yang di drama kita lihat tadi, diminta terus mungkin bilangnya, nak, boleh enggak ini Tuhan Yesus membutuhkan, ya, bekalmu. Nah, kemudian singkat cerita anak itu memberikan, ya, bekalnya itu. Kemudian apa yang terjadi? Melalui bekalnya yang hanya 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat, ya. Yesus melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan bekal anak kecil ini, ya.
akhirnya Tuhan bisa memberi makan ribuan orang yang ada pada saat itu sedang mengikuti Yesus. Ya. Nah, siang hari ini Miss Dewi mau kita melihat, ya, belajar dari kehidupan anak kecil ini. Apa sih yang kita bisa belajar? Ya, nah Miss Dewi mau kita lihat bahwa anak kecil ini ya, dia adalah anak yang murah hati, ya. Karena kalau bayangin ya, dia cuma punya bekal, ya, bekalnya cuma sedikit, yang mungkin dia bawa hanya untuk dirinya sendiri, ya. Tapi ketika murid Yesus meminta itu, ya, untuk dibawa dan diberikan pada Yesus, mungkin anak ini juga dia nggak ngerti ya, nggak tahu gitu ya. Ini mau diminta buat apa, dan dia juga mungkin nggak ngerti. Dia mungkin nggak terpikir bahwa melalui bekalnya ini, maka bekalnya ini dia bisa menjadi berkat bagi ribuan orang pada saat itu. Ya, nah ini loh, ya, Miss Dewi mau kita sama-sama belajar bahwa melalui apa yang dia punya, walaupun cuma 5 roti 2 ikan, dia cuma punya sedikit, tetapi ketika dia mau memberikan, ya, bekal yang cuma sedikit, ketika dia mau berikan itu kepada Tuhan, maka Tuhan bisa, ya, memakai itu, dan bekal yang 5 roti 2 ikan ini bisa memberi makan 5.000 orang lebih pada waktu itu. Luar biasa bukan? Nah, jadi Miss Dewi mau kita melihat, ya, sama dengan kehidupan kita, sama dengan kehidupan adik-adik semua, ya. Jadi sekalipun dia ini masih kecil, ya, tapi kita lihat melalui hatinya yang willing, yang mau memberikan apa yang dia punya, dia mau kasih kepada Tuhan. Nah, dari apa yang dia punya yang sedikit itu, ya, dia bisa memberkati kehidupan banyak orang. Dia bisa memberi makan, ya, melalui bekalnya itu yang sedikit bisa kasih makan 5.000 orang lebih pada saat itu. Sama adik-adik dengan kehidupan kalian, ya. Miss Dewi mau katakan bahwa sekalipun kalian masih kecil, sekalipun kalian masih anak-anak, sekalipun kalian masih muda, tetapi ingat, Tuhan bisa dan mau memakai kehidupan kalian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sudah belajar itu ya 2 minggu berturut-turut, dan ini minggu yang ketiga, minggu yang terakhir kita belajar tentang hal ini. Bahwa sekalipun kita masih kecil, masih anak-anak, masih muda, ya, tetapi Tuhan bisa pakai hidup kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Sama seperti anak kecil tadi, ya, Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam cara. Ya, tadi kalau dalam cerita anak ini, dengan bekal yang dia punya, ya, itu bisa memberkati banyak orang. Mungkin dengan kehidupan adik-adik, ya, adik, sekarang Miss Dewi mau tanya, ya, anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan. Adik-adik juga punya sesuatu dalam hidup kalian, Tuhan sudah kasih. Contohnya, mungkin Tuhan sudah kasih kalian talenta, ya, talenta untuk menyanyi, ya, talenta untuk menari, atau talenta untuk memasak. Ya, nanti kalau sudah besar mungkin ya pintar masak, apapun gitu ya. Mungkin Tuhan sudah kasih kalian, ya, orang tua kalian punya banyak uang, ya, diberkati luar biasa. Itu semua berkat-berkat, ya, yang Tuhan kasih dalam kehidupan kalian semua. Nah, tapi Tuhan mau, ya, melalui apa yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, entah itu talenta kita, entah itu melalui keuangan kita, entah itu melalui apapun, ya, tapi Tuhan mau kalian belajar, ya, untuk willing memberikan itu semua
untuk Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi jangan bilang, tapi Miss, aku nggak punya apa-apa. No, ya, setiap kita sudah dikasih Tuhan banyak. Kalau kita mau lihat, ya, kalian bisa nyanyi mungkin, kalian bisa pakai suara kalian yang bagus, ya, menyanyi buat memberkati orang lain. Mungkin kalian nanti besar, kalian pintar memasak, kalian bisa pakai itu untuk memberkati orang lain. Banyak hal. Mungkin kalian punya banyak uang atau kalian punya barang-barang yang kalian bisa share untuk jadi berkat buat orang lain, ya. Jadi Miss Dewi mau, yuk kita sama-sama belajar siang hari ini melalui kehidupan anak kecil ini, ya, bahwa kita melalui apa yang Tuhan sudah kasih buat kita dalam hidup kita, kita bisa itu semua bisa dipakai untuk memberkati banyak orang, memberkati orang lain. Pertanyaannya, mau nggak kita memberikan apa yang kita punya ini untuk Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa multiplikasikan, lipat gandakan untuk jadi berkat buat orang lain, ya. Nah, adik-adik, Miss Dewi mau challenge juga. Mungkin hari-hari ini, ya, kita dengar banyak bencana alam di sana sini, ya. Mungkin banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ya, membutuhkan makanan, mungkin pakaian-pakaian karena bencana alam mereka kehilangan semua itu. Nah, kalau kita punya, maukah kita berbagi? Maukah kita memberikan apa yang kita punya itu, kita bisa beri untuk mereka yang membutuhkan. Dan itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Itu salah satu contoh sederhana, contoh-contoh simple yang kita bisa lakukan. Di mana kita melalui apa yang kita punya, kita bisa memberkati kehidupan orang lain. Ya, kembali Miss Dewi mau ingatkan, yuk kita baca sama-sama di 1 Timotius 4, ya, pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini firman Tuhan sudah 2 minggu berturut-turut, ya, tapi Miss Dewi mau ulangi hari ini, ya, untuk adik-adik semua, untuk kita semua. Yuk kita baca sama-sama biar ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita, ya, sekalipun masih muda, sekalipun masih anak-anak, hidup kita bisa jadi berkat, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, ya, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, ya. Seperti yang Miss Dewi sudah singgung tadi, melalui kasih kita kepada orang lain, kita mau berbagi dengan mereka, ya, dengan memberi apa yang kita punya untuk orang-orang di luar sana yang kita tahu mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan itu, ya. Itu sama dengan kita berbagi kasih, ya, jadi berkat melalui kasih kita kepada orang lain. Oke adik-adik, jadi itu saja yang siang hari ini Miss Dewi mau ingatkan kepada adik-adik, kepada kita semua, bahwa kita sekalipun masih muda, sekalipun masih anak-anak, tapi hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita berdoa sebelum kita selesai, ya. Kita akan juga sekaligus menutup ibadah kita siang hari ini, ya. Ayo kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk siang hari ini Bapa, untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami belajar, ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, bahwa Engkau dapat memakai Tuhan kehidupan kami, sekalipun kami masih kecil, kami masih anak-anak, kami masih muda, tapi kami bersyukur Engkau mau dan Engkau bisa memakai hidup kami untuk jadi berkat buat banyak orang. Tuhan, aku berdoa siang hari ini untuk setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan. Dan biar Engkau sendiri yang menaruh dalam hati mereka Tuhan. Hati yang mau untuk
hati yang mau, hati yang terbuka, hati yang bersedia untuk memberikan hidup mereka buat Engkau, supaya Engkau bisa memakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Bapa, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka semuanya, adik-adik ini dimanapun ada, dan meteraikan firman-Mu ini Tuhan dalam hati mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa untuk semua ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Miss Kim, gimana kalau di Korea merayakan Imlek? Oh sama, kurang lebih sama. Jadi sehari sebelum Imlek, keluarga besar kumpul sama-sama, masak sama-sama, terus makan malam sama-sama. Ya, malam sebelum Imlek ya. Iya. Iya, sama aja berarti kayak di sini ya. Sama kumpul keluarga ya, pada datang semua, mungkin ada cucu ya gitu. Betul. Terus makan malam bersama ya, sama kayak di China juga sama ya berarti sama. Ya. Iya, meriah pokoknya. Terus gimana dengan ini? Ada enggak ini? Ada dong. Wah. Iya, kalau tradisi Imlek itu bagi-bagi angpau ya. Yang mendapatkan angpau itu biasanya anak-anak atau dewasa yang belum menikah. Wah, berarti Miss Kim dapat angpau. Miss Kim kan belum menikah. Betul. Mau? Mau. Kyunghi dulu dong. Sierra mau? Ya, Kyunghi dulu. Oke, ini buat Sierra. Kyunghi. Nah, ini buat Miss Kim. Xie. Boleh dibuka ya? Boleh. Oh, kok kenapa? Masker. Oh iya, masker kan perlu. Jangan lupa loh, 3M. Oh iya. Miss Kim, Miss Lian, masker. Oh oke. Tapi jangan khawatir Miss Kim, di dalamnya ada bukti transfer kok. Oh cinta. Miss Dewi mengerti kok untuk yang single. Sarangi. Asik. Oke, adik-adik di rumah kita mau nyanyi ya sama-sama. Oke. Lagu Chinese New Year ya. Wah, asik, ayo. Oke.每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Oke adik-adik, INQ kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Bye.